Guys, hati-hati ya, jangan pernah meninggalkan barang berharga kalian di dalam mobil seperti ini, karena dengan modus pencurian seperti ini bisa mengambil barang kalian kurang dari 1 menit. Nah, ini adalah modus pencurian barang berharga yang kalian tinggalkan di mobil kalian dengan cara melemparkan busi ke mobil kalian seperti ini guys. Pertama-tama businya itu dihancurkan berkeping-keping seperti ini dulu. Dan setelah itu pencurinya ini akan memperhatikan barang berharga kalian terlebih dahulu yang ada di dalam mobil kalian seperti ini. Dan setelah merasakan keadaan sudah sangat sepi, dia itu akan memasukkan businya ini ke dalam mulutnya agar bisa dicampurkan dengan air liur guys. Nah, setelah dicampurkan seperti itu, dia akan melemparkan busi ini ke kaca mobil kalian. Dan kalian perhatikan, tidak butuh waktu lebih dari 1 menit, kalian ini sudah bisa dibobol guys. Nah, sebenarnya bagaimana sih pencuri ini bisa membobol kaca jendela kalian yang keras itu hanya menggunakan busi dan air liur doang? Nah, ini dia penjelasannya guys. Jadi sebenarnya kekerasan dari busi itu sangat keras sekali, hanya kalah 1 poin dari diamond guys, dimana diamond itu poinnya 10 sedangkan busi itu poinnya 9, dan sedangkan kaca jendela kalian ini poinnya itu adalah 6,5. Nah, jadi karena itu semua busi yang dipadatkan dengan air liur bisa seperti ini guys. Ini adalah alasan kenapa kalian harus selalu menggunakan sabuk pengaman ketika berkendara guys. Nah, jadi di video ini ada satu keluarga yang ayahnya itu tidak menggunakan sabuk pengaman guys. Tiba-tiba terjadi kecelakaan seperti ini. Kalian lihat akibat dari kecelakaan ini, mobil ini benar-benar hancur banget. Dan si ayah itu karena tidak menggunakan sabuk pengaman, dia itu terlempar keluar dari kendaraan itu dan tertimpa dari mobilnya sendiri. Dan ini yang terjadi kepada tubuh ayahnya karena tidak menggunakan sabuk pengaman ketika berkendara, di mana otaknya itu terjadi pendarahan seperti ini guys. Kemudian di batok kepalanya ini, tulangnya itu remuk masuk ke dalam seperti ini guys, karena tertimpa tadi mobilnya itu. Kemudian di bagian bahunya ini juga tulangnya hancur lebur seperti ini. Nah, itu bagian atasnya. Ini bagian bawah dari tubuh ayah, di mana tulang selangkangannya ini juga hancur banget dan tulang ekornya hancur seperti ini guys. Dan yang terakhir ini adalah tulang paha dari ayahnya yang benar-benar hancur lebur karena kecelakaan mobil ini guys. Benar-benar parah banget keadaannya nih. Nah, dari kejadian ini kita belajar selalu gunakan sabuk pengaman kalian ya guys. Inilah alasan kenapa jangan pernah menggunakan gembok standar untuk rumah kalian, karena sangat mudah dibobol oleh maling kurang dari 1 menit. Yang pertama, maling bisa menggunakan besi seperti ini, kemudian dia itu menggunakan jepitan rambut dan akhirnya ditusuk menggunakan obeng seperti itu dan akhirnya terbuka. Kemudian yang kedua, bisa juga menggunakan plastik bening seperti ini guys. Jadi pertama-tama pembantu kalian akan mengambil kunci utama, kemudian menjeplaknya seperti ini dan akhirnya tinggal diguntingnya seperti ini guys. Setelah itu tinggal dimasukkan ke dalam gemboknya dan ditusuk menggunakan obeng seperti ini, dan lihat tuh, langsung terbuka dengan sangat mudah. Kemudian cara terakhir yang sering banget digunakan oleh para perampok karena sangat mudah sekali untuk membobol gembok kalian adalah seperti ini guys. Jangan menggunakan gembok standar karena sangat mudah seperti ini nih. Para perampok hanya membutuhkan peniti seperti ini guys, simple banget kan. Kemudian ujung penitinya ini dipotong seperti ini hingga menjadi besi seperti ini. Kemudian besi tersebut akan ditusukkan ke dalam lubang gembok kalian dan ditusukkan menggunakan obeng seperti ini. Lihat tuh, nggak butuh waktu lama gembok kalian sudah dibobol oleh para perampok. Hati-hati ya guys, kalau kalian lewat jalan tol, kalian pernah melihat gak sih jalan buntu seperti ini? Ini kira-kira gunanya buat apa ya? Nah, ini dia gunanya guys. Jadi rupanya jalur buntu yang berada di jalan tol itu sangat berguna untuk menjadi jalur darurat bagi kendaraan-kendaraan yang mengalami remblong seperti ini guys. Nah, di jalur buntu ini akan dibuat jalanan berpasir seperti ini, sehingga kalau kendaraan yang dengan kecepatan tinggi tapi tidak bisa mengerem ketika berjalan di sini akan terhenti seketika guys. Nah, terus bagaimana bila ada 2 kendaraan yang harus langsung menggunakan jalur ini secara bersamaan? Nah, tenang aja, rupanya di pinggir jalur ini juga ada jalur aspal di mana bisa dilalui dulu seperti ini, kemudian baru ditabrak yang berpasir seperti ini guys. Jadi tidak saling bertabrakan kendaraannya. Nah, kemudian bagaimana cara evakuasi kendaraan yang sudah terjebak di jalur itu? Rupanya diangkat dulu seperti ini, kemudian baru dievakuasi guys. Dan biasanya juga jalur darurat seperti ini akan tersedia di jalur tol yang jalurnya ini menurun karena di situ sangat rawan remblong guys. Ini dia cara kerja peluru. Kenapa? Ketika kita menekan pelatuk, peluru akan segera keluar dari senjata dan melayang guys. Jadi yang pertama, kita akan mengenal dulu bagian dari dalam peluru seperti ini guys. Walaupun kecil, banyak bagiannya nih. Nah, ini adalah kepala dari peluru yang diciptakan dengan bentuk aerodinamik agar bisa menembus udara dengan lancar. Nah, bentuk dari kepala peluru ini juga sangat berpengaruh bagi kestabilan peluru tersebut guys. Kalau misalnya tidak bagus, itu tidak akan stabil sama sekali. Dan kemudian ini adalah badan dari kepala peluru tersebut, dan ini adalah pembatas antara bahan bakar dan kepala peluru guys. Nah, yang di bagian belakang ini nggak kalah penting guys. Ini adalah bagian yang untuk menciptakan api, di mana api tersebut akan membakar bahan bakar dan bahan bakar ini akan membuat peluru ini keluar dari senjata. Nah, langsung aja kita lihat ilustrasinya bagaimana sebuah peluru digunakan di dalam senjata guys. Jadi ketika dimasukkan ke dalam rongganya ini akan ada pelatuk di dalam senjata tersebut yang akan menyalakan api. Nah, ketika pelatuk terkena ini akan menciptakan api yang akhirnya mendorong peluru keluar dari senjata seperti ini guys.
Guys, hati-hati ya, walaupun rumah kalian atau ruko kalian sudah digembok menggunakan gembok yang sangat kuat seperti ini, tapi masih bisa dibobol oleh maling kurang dari 1 menit dan cuma membutuhkan 1 buah obeng loh. Jadi di video ini, pria ini adalah seorang maling muda yang sedang mempraktekkan ilmunya ini untuk membobol gembok yang sangat kuat ini hanya membutuhkan sebuah obeng dalam waktu kurang dari 1 menit. Jadi kalian perhatikan nih, gemboknya udah kuat banget di sini. Jadi di sini pria ini hanya membutuhkan obeng seperti ini, obeng yang sangat standar sekali untuk membobol gembok yang sangat kuat seperti ini guys. Jadi bagian bawahnya itu dicongkel paksa seperti ini sampai copot nih guys. Dipaksa, ditekan, dan akhirnya tuh sampai lepas semua. Kemudian dia memasukkan jari kelingkingnya ini ke dalam lubang gembok tersebut untuk membersihkan lubang tersebut. Dan setelah itu dia memasukkan obengnya ini ke dalam lubang tersebut. Dan lihat tuh, sudah terbuka seperti ini, gampang sekali. Nah dari video ini kita belajar selalu berikan gembok ganda di rumah kalian atau ruko kalian agar tidak mudah dibobol oleh maling seperti ini ya guys. Guys, kalian tahu gak sih alasan kenapa di Amerika Serikat itu kursi dari bayi selalu ditaruh di tengah mobil dan diletakkan terbalik seperti ini? Rupanya alasannya itu sangat penting sekali loh. Nah buat kalian yang nggak tahu, memang di Amerika Serikat itu rupanya kursi dari bayi, balita, atau anak-anak itu selalu diletakkan di tengah mobil dan dibuat terbalik guys. Dan alasannya itu sangat penting sekali. Nah rupanya alasannya adalah faktor keselamatan yang sangat penting sekali. Ketika terjadi kecelakaan yang hebat seperti ini, anak-anak yang kursinya tidak terbalik akan terlempar seperti ini guys. Lihat tuh, parah banget. Nah peneliti di Amerika Serikat telah meneliti anak-anak yang kursinya itu tidak dibalik walaupun menggunakan sabuk pengaman seperti ini. Ketika terjadi kecelakaan hebat seperti ini, dia itu akan tertahan sabuk pengamannya dan akan terjadi kerusakan seperti ini guys, di bagian lehernya, di bagian shouldernya, dan di bagian kepalanya, dan besar kemungkinan anak ini tidak akan selamat. Dan anak-anak yang menggunakan kursi terbaik seperti ini, ketika terjadi kecelakaan hebat, dampaknya itu akan terbagi rata sehingga kemungkinan selamatnya itu lebih besar guys. Nah setelah mengetahui itu semua, jangan pernah lagi letakkan anak kalian di kursi depan karena sangat berbahaya guys, tapi letakkan di kursi tengah dengan keadaan terbalik seperti ini. Lagi-lagi pencurian pakaian seperti ini terjadi guys. Ini adalah ciri-ciri pencuri pakaian yang harus kalian waspadai. Ciri-ciri pencuri pakaian yang harus kalian waspadai adalah mereka itu menggunakan kemben di dalam pakaian mereka itu. Kemudian di pakaian depannya ini mereka menggunakan pakaian longgar ditambah dengan jaket seperti ini guys. Dan yang perlu kalian waspadai juga, biasanya pencuri pakaian itu berbadan gemuk seperti ini guys. Dia udah berbadan gemuk, mereka itu menggunakan pakaian longgar seperti ini. Jadi ketika mereka memasukkan pakaian-pakaian yang mereka curi ke dalam perut mereka ini, itu nggak ketahuan sama sekali. Nah di sini kalian bisa perhatikan wanita ini mencuri pakaian tuh banyak banget. Dia itu mencuri 9 potong pakaian dari satu toko guys, dan dimasukkan seperti ini, nggak kelihatan sama sekali kalau ada baju yang ada di dalam perutnya ini. Jadi setelah 5 pakaian dia taruh di bagian perut bawahnya ini, kemudian 4 pakaian berikutnya dia taruh di bagian atasnya seperti ini guys. Kalian lihat tuh, bener-bener nggak kelihatan kalau dia itu sedang mencuri. Nah setelah menonton video ini, yuk kita selalu waspada karena kejahatan itu bisa ya terjadi di sekitar kita guys. Ini dia cara Cina untuk melawan gempa bumi dengan menciptakan kasur anti gempa bumi seperti ini guys. Nah memang kasus gempa bumi di Cina beberapa tahun belakangan ini sedang melonjak tinggi guys, sehingga peneliti di Cina itu sedang mengembangkan satu kasur untuk melindungi orang-orang dari gempa bumi. Nah memang kasus gempa bumi di Cina itu sangat mengerikan guys, dimana bisa menghancurkan gedung-gedung bertingkat seperti ini guys, sehingga para peneliti itu menciptakan kasur yang bisa langsung otomatis ketika terjadi gempa, mendetek gempa itu, orangnya itu akan langsung terjatuh di dalam seperti ini guys. Kemudian di bawahnya itu juga sudah banyak suplai makanan seperti ini. Nah model dari kasur anti gempa bumi ini juga diciptakan dengan beberapa model untuk menyesuaikan dari ruangan si pemilik tersebut guys. Ada yang modelnya seperti ini juga akan membuka lebar kemudian langsung menutup seperti ini guys. Nah suplai makanannya ini bisa bertahan selama 1-2 minggu di bawah kasur seperti ini. Nah gimana menurut kalian guys, apakah kasur ini sangat berguna kalau kita terapkan di Indonesia juga? Jadi bisa melindungi kalau ada terjadi gempa yang hebat di Indonesia guys. Gimana? Guys, waspada ya kalau kalian melihat orang gila di sekitar parkiran motor kalian seperti ini. Mungkin aja dia itu adalah pencuri motor loh. Jadi ini adalah modus terbaru pencurian kendaraan bermotor seperti ini guys. Ini baru aja terjadi Juni 2021, dimana pencurinya itu pura-pura menjadi orang gila yang mencuri motor ini. Jadi kalau pencurinya ini berdandan seperti orang gila seperti ini, nggak ada yang curiga sama sekali kalau dia megang-megang barang, terus dia bengong, dia melihat sesuatu tuh nggak ada yang curiga sama sekali guys. Sehingga orang-orang tuh nggak memperhatikan dia sama sekali. Nah setelah pencuri ini tidak dicurigai sama sekali, langsung aja dia dorong motor ini mundur secara perlahan. Kemudian dia itu menyalakan starternya dan motor ini sudah hidup dan sudah siap dibawa kabur guys. Lihat nih, cepet banget nih, nggak lebih dari 1 menit keadaan ini. Jadi kalau kalian melihat orang yang sangat mencurigakan di sekitar parkiran motor kalian atau orang gila yang sangat mencurigakan, jangan didiemin aja guys. Mungkin aja dia pencuri seperti ini, selalu waspada ya. Guys, ini adalah bagaimana muka seseorang terbentuk ketika masih ada di dalam perut ibunya guys.
Jadi pembentukan muka bayi seperti ini yang dari embrio itu terjadi ketika usia kandungan berkisar antara 2 bulan hingga 3 bulan guys. Nah pertama-tama muka bayi akan seperti ini. Kan bisa tebak gak kira-kira bagian mata itu sebelah mana ya guys? Dan bagian mulut dan bagian hidungnya itu sebelah mana? Coba kalian tebak di sini guys. Nah kalau kalian perhatikan baik-baik dari perkembangan muka seorang bayi ini, kan bisa perhatikan di sini rupanya adalah matanya, ini hidungnya, dan ini mulutnya guys. Dan ini adalah bagian yang di bawah hidung seperti ini nih guys. Ini adalah tengah dari muka manusia. Nah yang maksud bagian tengah muka manusia itu karena itu adalah bagian dimana muka manusia itu akan ke arah sana guys. Dan ini akhirnya menjadi seperti ini.